Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah, kepada semuanya para sesepuh, para kiai, para ustadz, para habaib, para jamaah, khusus Jam'iyah Al-Muhsinin, khususnya kepada Sahibul Bait Bapak Haji Marzuki, semuanya oleh Allah semoga diberi panjang umur barokah, sehat wal afiat, jauhkan dari segala masalah dan segala musibah, diberi ketabahan iman dan Islam, dan diakhiri dengan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ini kita oleh Allah masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang mana ini diangkadakan setiap malam Jumat, Yasin Al-Muhsinin. Pada saat ini kami Al-Fakir mau belajar bersama mengenai tentang kitab Bidayatul Hidayah. Akan tetapi sebelum kami masuk ke dalam bahasan, kiranya kami mohon tidak mau menjelaskan mengenai tentang rukun-rukun daripada wudhu, karena kemarin ada setelah bermusyawarah ternyata masih ada yang salah memahami, sehingga bisa mengakibatkan paham yang salah mengenai tentang fardunya wudhu. Karena syarat daripada wudhu kita harus tahu atas mana yang sunnah dan juga mana yang wajib, sehingga kita tidak boleh mengatakan hal yang fardu menjadi sunnah, karena itu bisa menyebabkan atas ketidakabsahan wudhu kita. Rukun wudhu kita pasti tahu semua, nggih. Mengenai rukun wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang mana niat itu dibarengi dengan membasuh wajah, juga meliputi yang kedua membasuh wajah, yang mana batas wajah sendiri kita tahu dari tumbuhnya rambut sampai kalau ke bawah ini sampai janggut, ya. Akan tapi kena qaidah malatul wajib la bi fawajib, maka kita harus juga membasuh di bawah janggut kita. Kalau dalam sisi lebar antara telinga satu ke telinga yang lain, nah, itu kalau bisa itu yang diperhatikan. Kemudian membasuh tangan. Mengenai membasuh tangan sendiri itu memang dalam ayat Al-Qur'annya kan sampai siku-siku, ya, lal marofik, sampai siku-siku. Kan tapi kita nggak tahu mana yang dikatakan siku-siku, sehingga kita wajib juga untuk melebihi. Nah, itu batas-batasnya wudhu, untuk melebihi daripada basuhan wudhu kita ketika membasuh tangan. Lah, permasalahannya, apakah ada suatu kewajiban kita memulai wudhu itu dari tengah, apakah dari atas atau dari jari-jari kita? Ternyata tidak ada. Pokoknya membasuhnya itu anggota yang terkena air dari jari-jari kita hingga sikut kita, siku-siku kita. Masalah kesunahannya ada memang bada'ah, ya. Untuk mengawalinya dari mana kesunahannya? Nah, ini dari jari-jari sunnahnya, bukan wajib. Ya, kalau kita wajibkan untuk diri sendiri nggak apa-apa, tapi ketika diumumkan ya tetap kita bilangnya sunnah, karena itu bukan suatu kewajiban. Begitu juga ketika selanjutnya membasuh membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala itu enggak, walaupun satu rambut yang kena itu enggak apa-apa.
atau kita menaruh tangan kita, membasahi tangan kita terus kita taruh di atas kepala kita tanpa kita gerak-gerakkan, itu juga boleh ya. Atau kita membasuhnya pakai khirqah, kain dan lain sebagainya. Kalau ingin sempurna ya dibasahi semua, seluruh kepala ya. Karena kelak akan menjadi tanda kita ketika di hari kiamat. Semakin kita sering membasuh kepala kita ketika wudhu seluruhnya, maka akan menjadi tanda kelak ketika di hari kiamat bahwa orang tersebut orang yang suka berwudhu ketika masa hidupnya. Dan itu yang menjadi suatu perhatian betul ketika kelak di hari kiamat. Penentuannya ya saat ini ketika kita di bumi ini, semakin kita suka menyempurnakan suatu amal, maka kelak akan banyak sekali buah-buah yang akan kita ambil. Makanya kalau melakukan satu hal ibadah, hendaknya mastata'tum itu dimaksimalkan, bukan semampunya, akan tetapi dimaksimalkan. Semuanya kan pasti mampu ya. Cuman ketika maksimalkannya itu kadang kadang diri itu butuh untuk motivasi, mendorong. Padahal motivasi terbaik itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana diri kita untuk melakukan satu kemaksimalan atas suatu hal ibadah, ya tentunya di kita sendiri. Bagaimana kita mau melaksanakan dengan sesempurna mungkin. Karena kelak ketika kita sudah tidak ada, kita gak akan bisa. Selanjutnya adalah membasuh kaki. Nah, sama juga ketika membasuh kaki ini sampai mata kaki. Ini juga harus dilebihkan karena kita nggak tahu batas mata kaki kita sampai mana. Nah, ini masalah sunnahnya, kita mulainya bisa dari ujung jari. Sunnahnya itu memang dari ujung jari memulainya. Nah, tapi yang wajib pokoknya basah dari ujung kaki sampai lebih dari mata kaki. Ini ya, terus yang terakhir tertib. Itu untuk suatu informasi kita dan peringatan kita. Karena kadang niku ketika ada hal baru yang mana kita masih belum tahu ya, atas satu dasarnya kita kadang langsung mempercayainya. Itu yang dilakukan menjadi salah satu kesalahpahaman dari dalam diri kita, sehingga berdampak pada keabsahan ibadah kita. Artinya hal yang demikian itu termasuk fardu ain. Makanya perlu untuk kita belajar yang wajib-wajib dulu mengenai tentang keseharian kita, sholat-sholat kita, dan juga wudhu kita apakah sudah betul. Karena sekarang itu sudah banyak ya yang sering diingatkan dalam kitab-kitab tasawuf, itu banyak terjadi di mana seseorang itu mengutamakan sunnah dan mengakhirkan yang wajib, padahal tidak ada satu sunnah yang mengalahkan wajib. Itu tidak ada. Termasuk belajar wudhu, belajar sholat itu satu hal yang wajib, bahkan fardu ain. Setiap individu terkena kewajiban tersebut. Nah, kiranya dari situ kita harus betul-betul memperhatikan dalam diri kita, lingkungan keluarga kita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kita belajar bersama yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu ungkapan Rasulullah, qad qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dinihi. Apabila ada orang yang merendahkan dirinya ya, ada orang yang menghinakan dirinya di depannya orang yang kaya, maka pada saat itu juga hilang 2/3 agama itu hilang. Kata Imam Ghazali, hadza fi ghanin sholih. Ini padahal apabila ada orang yang merendahkan dirinya kepada orang yang kaya dan soleh. Ada orang kaya soleh, tapi kita merendahkan diri kita dengan memandang min haitsu kayanya, bukan min haitsu solehnya. Nah, itu yang bahaya. Sehingga kata Rasulullah, pada saat itu juga 2/3 agamanya hilang. Ad-din di sini yang dikehendaki adalah al-adab. Adab dalam Islam itu ada 3. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul-Rasulnya, adab kepada makhluk-makhluknya.
Saat itu dia kehilangan adab kepada Allah, yang mana sejatinya itu adalah Allah yang maha kaya, akan tapi dia malah merendahkan kepada makhluknya yang lemah. Karena Allah sudah jelas gitu, dalam Al-Qur'annya, innama khuliqal insana dha'ifa gitu. Manusia itu lemah. Kemudian dia juga hilang pada saat itu adab kepada rasul-rasulnya. Pada saat itu berjuangnya mati-matian, kok malah bukan kesolehannya, akan tapi dunianya. Nah itu kiranya yang perlu kita mas diri. Ini untuk koreksi diri kita sendiri. Selanjutnya, fama dzannuka bil ghani dzalin. Terus bagaimana nanti kita berprasangka, ya? Bagaimana prasangka kita kalau kita seumpama memuliakan pada kaya yang dolim, yang memuliakan pada kaya yang soleh saja kita tidak boleh kalau memandang kayanya, tapi kita harus memandang solehnya. Nah kalau ke dolim, udah dolimnya saja kita gak boleh, karena ada satu dalil, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar, ya. Janganlah engkau condong pada orang-orang yang zalim, orang-orang yang dolim, karena takutnya nanti kamu juga kena percikan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh bahaya di sana. Sehingga kalau kita muliakan itu bisa kita muliakan dalam sisi agamanya, dalam sisi persaudaraannya, dalam sisi tetangganya. Banyak sebenarnya kan, gitu. Memuliakan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah itu, memuliakan dalam sisi kemanusiaan, entah itu muslim atau non muslim, kita juga ada ukhuwah khulqiyah, ya, ada suatu anjuran untuk menjaga sesama makhluk sekalipun berakal atau non akal atau tidak berakal. Itu kita juga disuruh untuk memuliakan, bukan min haitsu dunianya, kayanya, bukan. Faharakatuka sakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun min 'amillahi ta'ala 'alaika fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi ta'ala aslan wasta'milha fi ta'atillah ta'ala. Maka dari itu kita sadar pada saat ini, ya. Kita pasti sadar setiap hari, setiap waktu, entah kapan. Bahkan saat ini juga kita itu sadar sebenarnya, apabila gerakan kita, diamnya kita, semua anggota kita itu adalah nikmat dari beberapa nikmatnya Allah. Maka hendaknya janganlah kita bergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Seperti halnya gini, kita adalah seumpama kita juragan, mempunyai seorang pekerja, yang mana pekerja itu setiap hari kita bayar, bahkan sering kita kasih bonus, sering kita enakkan dia. Akan tapi dia melanggar dari aturan kita, aturan juragannya. Bagaimana? Dia gak dikeluarkan saja sudah untung, gitu. Disuruh juragannya untuk disiplin, tapi dia gak disiplin dan lain sebagainya, padahal dia sudah dienakkan. Untungnya Allah itu maha baik, ya. Kita walaupun bermaksiat seperti apa, kita tetap dipertahankan dalam buminya, kita gak dikeluarkan dalam buminya. Sehingga ancaman Allah bagi orang yang enggak terima dengan takdirnya Allah, maka silahkan cari Tuhan yang lain. Ngoten hadis kecil itu. Karena semua takdir itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Selanjutnya, wasta'lam annaka in qassarta fa'alaka yarji' wabaluhu. Maka ketahuilah, sesungguhnya apabila kita semua pepeko itu kita ceroboh dalam kehidupan kita, ceroboh dalam melakukan hubungan baik dengan keluarga, ceroboh dalam ibadah kita, ceroboh dalam semua yang bersangkutan dengan kita, ya. Mencari rezeki yang halal dan juga sebagainya, kita ceroboh dalam sholat kita, dalam semua hal, ya, maka bahayanya akan kembali pada diri kita juga nanti. Wa in syammarta fa ilaika tarji'u thamratuh. Dan juga sebaliknya, apabila nanti kita baik, ya, akan bergegas untuk suatu kebaikan, ya thamrahnya, buahnya akan juga kembali kepada kita. Karena apa? Jelas dalam Al-Qur'an, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa asatum falaha. Sejatinya orang berbuat baik itu kembalinya pada dirinya sendiri.
Karena Allah itu adalah ghaniyun anka wa an amalika. Allah itu gak butuh sama sekali dengan amal kita. Allah itu walaupun semua seluruh alam ini beribadah kepada Allah, ya, sujud semua kepada Allah, gak akan menambahkan kekuasaan Allah, gak akan menambahkan kekayaan Allah, gak akan menambahkan kesempurnaan Allah. Begitu juga sebaliknya, andaikan seluruh alam ini bermaksiat semua kepada Allah, gak akan mengurangi kekayaan Allah, gak akan mengurangi kekuasaan Allah, dan juga gak akan mengurangi kesempurnaan Allah. Karena apa? Karena itu kita semua atas apa yang kita lakukan ya kembalinya kepada diri kita, bukan kepada Allah. Sejatinya kembali kepada diri kita. Maka kalau kita nanduri api, istilahnya ngoten ya, kalau kita menandurnya baik, maka akan baik pula yang akan kita dapat, cepat atau lambat. Wa inna makul nasim bima kasabat rohina. Karena setiap manusia atas apa yang telah dia lakukan itu akan dipertangguhkan, ya. Nah, maka sebaik-baiknya suatu akhir nanti, inti daripada akhir nanti adalah yang berhubungan dengan kehidupan kita, itu intinya cuma bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bukan pandangan yang lain. Akibatun lil muttaqin, inti daripada segalanya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, niku pentingnya bagi diri kita untuk selalu memperhatikan atas apa-apa yang telah kita laksanakan, ya. Entah dalam sisi apapun niku. Dalam kita sisi bersosial, ya. Kita juga gak boleh memandang orang lain orang lain dengan pandangan yang rendah. Kita juga gak boleh memandang orang lain dengan pandangan yang hina, karena kita gak tahu akhir daripada orang lain tersebut. Bisa jadi dia akan lebih baik daripada kita, dan juga seterusnya. Karena dulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang baik sekali, sangat baik di zamannya, alim, ahli ibadah. Bahkan ketika berjalan itu yang menaungi adalah awan. Lah, pada saat itu dia bertemu dengan orang yang sangat mursal di zaman Bani Israel. Orang yang fasik, ya, pokoknya kayak preman lah. Lah, si preman itu ketika bersandingan dengan orang baik tadi, dia mempunyai angan-angan dalam hatinya. Allah, saya ini banyak salahnya. Andaikan saya berkumpul dengan dia, ya mungkin selalu, ya, mungkin saya mendapatkan keberkahan darinya, saya mendapatkan kebaikan darinya, karena dia adalah orang baik. Dia bersyukur pada saat itu karena bersanding dengan orang baik tersebut. Akan tetapi orang yang baik secara lahir tadi ini, dia mempunyai angan-angan, oh ini gak pantas, kalau sama saya ini gak pantas, karena saya lebih baik daripada dia, karena saya ahli ibadah, dia suka maksiat, saya gak pantas kalau berkumpul dengan dia. Ternyata atas izin Allah, awan yang selalu menaungi orang baik tadi berpindah ganti menaungi orang yang mursal tadi. Karena apa? Karena pada saat itu orang mursal itu merasa dirinya bersalah. Makanya kata dawuhnya Imam Syafi'i itu agak apal kalau Arab-Arab, ya. Ketika orang mengadu pada Allah dengan dosanya, itu lebih baik daripada bertemu dengan Allah dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya. Nah, sehingga dari sini perlunya diri kita untuk selalu bertobat. Ini Rasul kita tahu sendiri, Rasulullah walaupun beliau maksum, beliau juga selalu bertobat. Bahkan dikatakan setiap hari 70 kali, ya, dalam beristighfar. Nah, istighfar itu juga bisa dengan sholawat, karena dahulunya Rasulullah bilang, orang bersalawat kepadaku maka saya mintakan ampun kalau dia membawa dosa. Kalau dia nampak pada dirinya satu kesalahan, maka saya mintakan ampun, ya. Kalau sebaliknya dengan tampak suatu kebaikan, maka dipuji oleh Rasulullah. Nah, makanya sebagian ulama dan mengatakan sebaik-baiknya istighfar dipakai sholawat. Ada yang sayyidul istighfar dan lain sebagainya yang kita tahu itu pun. Mungkin dari sini
dengan apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, manfaat barokah gitu. Hingga mengantarkan diri kita dalam satu kebaikan dan keluarga kita menyebar pada kebaikan-kebaikan yang lain. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.